Oke, di video kali ini saya ingin membahas review untuk pertandingan Persis Solo dengan PSS Sleman, lalu Arema Malang dengan PSM Makassar, dan saya juga ingin memberikan informasi mengenai kepindahan Sergio Alexander yang resmi menangani PSIS Semarang. Jadi kita langsung mulai dulu dari Persis Solo dengan PSS Sleman. Ini saya menonton pertandingannya secara penuh. Jadi kalau boleh saya katakan di 20 menit awal Persis Solo banyak yang memberikan tekanan ya kepada pertahanan PSS Sleman. Lalu di menit 20 sampai menit ke-30-an itu kebalikannya, PSS Sleman yang lebih banyak menekan ke pertahanan Persis Solo. Jadi boleh dibilang di babak pertama ini jual beli serangan saling terjadi lah untuk kedua tim. Tapi yang menarik untuk saya di pertandingan kemarin di babak pertama, bagaimana boleh dibilang PSS Sleman ini kan pemain asingnya masih belum ada ya untuk sektor tengah, sayap, dan pemain depan ya. Jadi pemain lokal semua. Tapi bisa menerapkan permainan yang cukup bagus sih menurut saya. Bisa bermain passing-passing cepat, passing-passing pendek. Sebenarnya banyak peluang yang terjadi dari PSS Sleman di babak pertama, tapi memang peluangnya ini nggak terlalu berbahaya lah. Masih setengah-setengah peluang. Bukan peluang yang benar-benar berbahaya bisa mencetak gol. Tapi untuk di babak pertama, PSS Sleman bermain cukup bagus di masalah membangun serangannya. Lalu Persis Solo pun saat membangun serangan juga cukup bagus, terutama dari lini kanan ya, kebanyakan membangun serangannya dari Buan ya, pemain baru yang dari Bali United, sayap kanan, lalu di kiri ada Kevin. Memang cukup bagus teknikal yang dilakukan oleh pemain sayap kanannya Persis Solo, tapi berapa kali Samsul Arif memang tidak kebagian bola ya atau kurang support. Jadi hanya berapa kali peluang yang terjadi dari Persis Solo dan itu juga setengah-setengah peluang. Artinya di babak pertama sebenarnya peluang yang benar-benar berbahaya untuk Persis Solo dan PSS Sleman ini memang belum tercipta lah kalau saya katakan, masih setengah-setengah peluang. Lalu di babak kedua ini tetap belum ada perubahan, kedua pemain tetap bermain seperti di babak pertama. Jual beli serangan terjadi dan penampilan Zainuddin juga cukup bagus ya, pemain dari Persis Solo ini mungkin bisa dipanggil ke timnas suatu saat nanti. Tapi di luar itu semua yang saya lihat untuk reviewnya ya, kesimpulan saya menurut opini saya, pertahanan dari PSS Sleman dan Persis Solo di pertandingan kali ini belum terlalu cukup bagus, koordinasinya belum terlalu cukup bagus. Terutama di Persis Solo ini ada Ibo yang berapa kali sering boleh dibilang kelewatan lah oleh pemain dari PSS Sleman, Todd Ferre ya kalau nggak salah, ini berapa kali kelewatan terus. Lalu PSS Sleman pun juga sama, di lini pertahanan juga nggak terlalu bagus di pertandingan kemarin. Jadi berapa kali hampir terjadi blunder juga ya pemain belakangnya, tapi untung masih bisa diselamatkan oleh back terakhirnya PSS Sleman. Tapi kalau boleh saya katakan bisa lebih bagus lagi di lini pertahanannya Persis dan PSS Sleman ini, harusnya bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau untuk masalah lini serang, Persis Solo dan PSS Sleman ini sudah cukup bagus. Hanya saja kurang striker yang memang mematikan ya, atau yang bisa killer goal gitu. Itu aja yang kurang sebenarnya yang saya lihat. Ya, tapi nanti kita tinggal tunggu karena PSS Sleman ini kan pemain asingnya masih belum ada ya, kalau nggak salah di pertandingan kemarin masih satu apa dua gitu. Kalau nggak salah satu doang ya. Jadi tinggal kita tunggu PSS Sleman nih. Kalau secara permainan di bawah dari Coach Seto sudah terlihat ada identitas lah, kriteria permainannya sudah terlihat, dan Persis Solo pun di bawah dari Jackson F. Tiago ya sudah lumayan terlihat juga, walaupun pemain barunya yang asal Spanyol itu masuk di babak kedua kemarin sempat bermain di sayap kiri karena Samsul Arif tetap dipasang sebagai pemain depan, juga nggak terlalu kelihatan kontribusinya belum terlalu kelihatan banget, jadi mungkin masih bisa adaptasi lagi, lebih bagus lagi itu. Lalu next, Arema Malang dengan PSM Makassar. Ini PSM Makassar membuka gol lewat Pluim pada detik ke-32-33 ya. Artinya gol cepat terjadi. Dan di luar dari gol cepat, sebenarnya permainan dari Arema Malang setelah ketinggalan ya, itu tetap tenang, tidak terlalu ingin mengejar ketertinggalan lah, tidak terlalu bermain monoton. Itu kisaran 20 menit awal lah. Dan PSM Makassar setelah unggul itu juga bermainnya cukup bagus, membangun serangannya cukup bagus kalau saya lihat dari permainan Sayuri ya di kanan nih, kakak berade ya kalau nggak salah di sebelah kanan, ini cukup bagus permainannya sebenarnya. Dan memang di sayap sebelah kiri PSM Makassar jarang sekali membangun dari sebelah kiri, justru kebanyakan dari sebelah kanan
Karena yang saya lihat back kirinya PSM Makassar di babak pertama ini kurang memberikan support kepada pemain sayapnya ya, intercept lah. Tapi untuk Arema Malang ketika 20 menit babak pertama terjadi sudah dilalui, justru terlihat permainan dari PSM Makassar seperti tidak ada organisir saat membangun serangan. Awalnya cukup bagus Arema Malang ketika bermain passing-passing cepat. Hani Sagara, Zola, Dendi ini bermain cukup bagus di sebelah kanan. Tapi ketika bola di Adam Alis, nah ini beberapa kali saya juga sudah sering memberikan kritik kepada Adam Alis bahwa pemain satu ini secara speed oke, skill oke, agresivitas gol juga bagus, tapi visinya yang saya lihat masih kurang. Jadi berapa kali Adam Alis ketika mendapatkan bola harusnya bisa langsung diberikan operan atau passing, ini telat gitu loh. Jadi ketika waktunya untuk memberikan passing, dia masih lagi membawa bola. Artinya ada sepersekian detik pertahanan PSM Makassar sudah kembali rapat. Ya, inilah yang saya katakan bedanya Adam Alis dengan Dendi. Kalau Dendi ini berapa kali cepat memberikan passing. Bahkan memang saatnya crossing, dia akan crossing. Gak terlalu banyak mengolah bola. Bedanya Adam Alis ya ini terlalu lama mengolah bola. Entah bolanya ini mau dibawa kemana. Inilah yang kembali saya ingin tekankan bahwa visi dari Adam Alis harus cepat diubah. Atau jangan terlalu lama memegang bola. Karena telat sepersekian detik aja pertahanan atau peluang Arema Malang untuk bisa mencetak gol gitu ya. Jadi hilang gitu loh karena terlalu banyak memegang bola. Ya walaupun secara penyerangan keseluruhan memang Arema Malang tidak terlihat ada killer man ya, karena kan tidak adanya Fortes memang terlihat. Tapi kalau permainan Arema Malang yang saya lihat itu sudah cukup bagus, tapi memang tidak ada organisir saat membangun serangan. Jadi kesannya seperti ya menyerang asal-asalan yang ujung-ujungnya juga nggak ada peluang sama sekali di babak pertama. Dan PSM Makassar pun yang saya lihat Everton ini jarang sekali mendapatkan support. Ya, jadi berapa kali ketika PSM membangun serangan dari sayap, pemain sayap, ini berapa kali pasti hilang. Nggak sampai maju ke depan karena penampilan Jonathan dan Rizky Dwi di sayap kiri kanan Arema ini juga bermain cukup bagus. Sebenarnya yang bisa dimanfaatkan adalah sisi tengah dari Arema Malang. Ya, karena PSM Makassar kemarin M. Irfan cukup bagus bermainnya. Ya, M. Irfan cukup bagus saat bermain dari tengah ya, membangun serangan dari tengah. M. Irfan saya lihat cukup memberikan kontribusi yang cukup oke di PSM Makassar. Ya, ini pemain cukup penting dengan Pluim. Ya, Pluim juga beberapa kali sempat dikasari. Jadi artinya dari babak pertama dan babak kedua yang saya lihat memang tidak ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Almeida. Hanya pergantian pemain saja, Evan Dimas main, tapi ya memang sudah tidak ada organisir saat membangun serangan. Sepertinya Arema Malang ini butuh pemain tengah atau pemain depan yang memang bisa menahan bola, yang tujuannya agar saat Arema Malang melakukan serangan ini ada yang bisa menahan bola dulu loh. Karena kalau kita lihat pemain Arema Malang nih, pemain sayap dan pemain depannya semuanya full attack ya, badannya juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Itu backnya PSM Makassar itu tinggi sekali ya, saya lupa namanya, itu tinggi sekali PSM Makassar backnya. Berapa kali ya itu saya lihat sudah tahu backnya Yuran Fernandes ya kalau nggak salah, itu tinggi sekali. Berapa kali justru Hani Sagara diberikan umpan-umpan yang tinggi ya, artinya susah untuk melewati bodi tubuh dari Yuran Fernandes yang cukup tinggi. Ya, jadi PR yang saya ingin lihat adalah Arema Malang saat membangun serangan. Itu aja, karena kalau untuk pertahanan is oke, udah bagus. Hanya yang saya ingin komplain ya tadi Adam Alis dan Sergio Silva. Ya, back asal Portugal yang dimiliki Arema Malang jangan terlalu gampang terpancing emosional, karena ini bisa berpengaruh dari sisi psikologi satu tim. Ya, berapa kali dia yang melanggar gitu ya, melakukan pelanggaran, tapi justru dia yang protes. Ini yang cukup lucu untuk saya, ketika melanggar Pluim dan lalu melanggar Everton, justru dia yang marah. Ya, hal-hal kayak gini nih jangan sampai terjadi karena bisa membuat kerugian untuk tim Arema Malang. Jadi untuk Sergio Silva dan Adam Alis yang menjadi sorotan saya, dan juga dari Coach Almeida saat membangun serangan, semoga Arema Malang bisa terorganisir lagi. Itu ya, jadi ini hasil yang kekalahan dari Arema Malang. Semoga di pertandingan berikutnya Arema Malang bisa memberikan hasil yang positif, dan selamat untuk PSM Makassar. Lalu next saya ingin bahas dari Coach Sergio Alexander yang sudah resmi pindah ke PSIS Semarang. Saya sudah pernah bahas 1 bulan yang lalu bahwa Sergio Alexander ini sebelumnya membawa Persiraja ke Liga 2, dan juga yang saya lihat bahwa Sergio Alexander tidak memiliki
taktik atau strategi yang bagus. Walaupun banyak yang memberikan komentar ya karena pemain Persiraja Banda Aceh ini tidak terlalu bagus ya. Sebenarnya yang saya lihat, mau para pemainnya sebagus apapun, sejelek apapun gitu ya, kalau pelatihnya memiliki strategi yang jelas, minimal ini masih ada hasil yang positif. Dan kalian lihat statistik data terakhir dari Persiraja Banda Aceh, berapa kali ya mencetak kemenangan di PRI Liga 1 musim lalu, nggak lebih dari 5 kalau nggak salah. Artinya kan benar-benar tidak ada kontribusi dari pelatih untuk bisa memberikan strategi yang jelas, yang bagus ya. Nih saya lihat buka datanya ya, Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh ini, saya sambil buka datanya. Jadi intinya Sergio Alexander, saya bukannya pesimis, saya nggak pesimis ya. Hanya menang 2 kali nih, saya baru buka datanya. Persiraja Banda Aceh hanya menang 2 kali, imbang 7 kali, kalah 25 kali. Apakah memang ini semuanya karena pemain Persiraja Banda Aceh yang masih kurang bagus? Ya enggak juga sebenarnya yang saya lihat. Kalau Persiraja Banda Aceh pemainnya nggak bagus-bagus, nggak mungkin bisa naik ke Liga 1. Dan Liga 1 memang semua pemainnya juga kalau di segmen papan bawah ya boleh dibilang masih merata semua, masih oke gitu loh, masih merata semua. Jadi bukan alasan karena pemain Persiraja Banda Aceh masih di bawah dari para pemain tim-tim lainnya, enggak. Tapi murni karena strategi bagaimana Sergio Alexander, ya statistik datanya seperti ini Persiraja Banda Aceh. Dan ditambah saya sudah menonton. Tapi di sini bukan berarti saya pesimis ya bahwa Sergio Alexander pasti tidak akan berhasil di PSIS Semarang, ya enggak sama sekali. Cuma di sini saya ingin memberikan suatu PR atau kawal gitu ya, amati terus bagaimana permainan PSIS Semarang di bawah dari Sergio Alexander. Ya, apakah bisa jangka panjang Sergio Alexander ke PSIS Semarang? Kalau dari hati saya kurang yakin Sergio Alexander bisa tahan di PSIS Semarang dalam jangka waktu 2-3 tahun. Tapi kalau misalkan kita lihat permainan dari PSIS Semarang yang memiliki sistem yang jelas, strategi yang bagus, tanpa mengandalkan para pemain bintangnya, terutama Marukawa sebagai individual ya, permainan individual Marukawa dan Fortes, berarti memang Sergio Alexander sudah memiliki strategi yang bagus ya. Ini optimis dari saya. Artinya memang masih 50-50 bagaimana keberhasilan Sergio Alexander di PSIS Semarang. Tapi maksud saya di video ini berapa kali saya sudah membahas juga mengenai Sergio Alexander. Tolong semuanya mengkawal bagaimana Sergio Alexander menangani PSIS Semarang. Jangan melihat hasil menangnya dulu ya. Ketika PSIS Semarang mengalami kemenangan itu jangan dilihat itunya dulu, tapi lihat cara permainannya PSIS Semarang. Apakah layak menang? Apakah memang tidak layak menang? Itu yang harus dilihat, bukan hasilnya menang atau kalahnya dulu, tapi layak gak permainan PSIS Semarang dengan pemain yang bertarung bintang, bisa memainkan permainan yang indah, yang cantik, dan memiliki strategi yang jelas. Itu dulu PR yang harus kita kawal ya. Setelah itu dari proses, artinya tinggal hasil kemenangan yang bisa dipetik. Jadi ini aja gambaran saya untuk mengenai Sergio Alexander. Jadi semoga Sergio Alexander merupakan pilihan yang tepat untuk menangani PSIS Semarang. Dan Cahyo untuk Sergio Alexander, selamat mengemban tugas baru di PSIS Semarang. Semoga PSIS Semarang bisa mengangkat peringkatnya lagi di musim depan, terakhir di peringkat ke-7. Jadi semoga besok bisa masuk di segmen papan atas. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan di hari ini. Nanti saya akan bahas lagi review di pertandingan lainnya seperti Persik Kediri, Persikabo, dan Persib Bandung melawan Bali United. Jadi itu aja, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.